Shalom, selamat pagi, salam sehat, dan salam damai sejahtera buat kita semuanya dimanapun kita berada. Saudara-saudaraku, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini, saya mengajak kita untuk bersama-sama berdoa. Marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah Bapa kami, yang selalu mengasihi hidup kami hingga pada saat ini. Tuhan masih memberikan kesempatan buat kami melalui malam yang panjang, hingga kami boleh terbangun dari tidur kami. Dan Tuhan masih setia memberikan nafas kehidupan buat kami. Oleh karena itu Bapa, kami patut bersyukur dan mengucap syukur kepadamu, agar kami semakin layak di hadapan Tuhan. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, dimanapun kita berada, yang menjadi firman Tuhan buat kita di hari ini, di hari Rabu tanggal 12 Februari tahun 2025, yaitu yang tertulis di dalam kitab Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-16. Beginilah firman Tuhan. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang bijak. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sekali lagi saya bacakan. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang bijak. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari jemaat Tuhan yang berbahagia dimanapun kita berada, waktu adalah sesuatu yang berjalan begitu cepat. Waktu yang kita jalani ini adalah waktu yang linier maju ke depan, bukan waktu yang mundur ke belakang. Tanpa kita sadari, waktu terkadang mendahului kita. Iya, tanpa kita sadari. Saudaraku, tidak ada seorang pun di antara kita yang dapat menghentikan berjalannya waktu. Siapapun dia, apapun jabatannya, seberapa besar pun kedudukannya, dia tidak akan bisa menghentikan berjalannya waktu ini. Kita tidak dapat mencegahnya atau memutarbalikkan waktu yang telah kita lewati, saudara-saudari. Seperti yang saya katakan tadi, kita tidak boleh dan kita tidak bisa mundur ke belakang. Karena waktu yang kita jalani inilah waktu yang linear, berjalan terus ke depan. Kita tidak dapat kembali ke masa lalu. Apakah masa lalu hidup kita itu baik sukacita atau duka cita, sehingga kita ingin kembali ke sana, ingin merasakan lagi? Tidak. Kita tidak dapat kembali kepada masa lalu. Juga kita tidak dapat ke masa depan seturut dengan kehendak kita, saudara-saudari. Waktu adalah sesuatu yang sangat berharga, dan tidak boleh sedetik pun kita menyia-nyiakan waktu yang kita punya. Karena kesempatan yang diberikan Tuhan buat kita hanyalah sekali, Bapak Ibu. Maka dari itu kita tidak dapat menyia-nyiakan waktu yang kita punya. Bahkan pepatah yang mengatakan kita semua tahu time is money. Waktu itu adalah uang. Ketika kita menyia-nyiakan waktu itu sama saja, saudara-saudari, kita menyia-nyiakan hal-hal yang sangat berharga yang akan kita peroleh. Namun sebenarnya waktu itu adalah salah satu hal yang paling
berharga yang kita miliki dalam kehidupan kita ini. Bahkan lebih berharga daripada harta, lebih berharga daripada uang ataupun apapun itu. Waktu itu sangat berharga. Kita dapat saja membuat lebih banyak uang, saudara-saudari. Tetapi kita tidak dapat membuat lebih banyak waktu. Saking berharganya waktu itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, ketika kita bangun pagi ini, Tuhan memberi kita hadiah yang kita sebut hari ini. This is the day. Ini adalah hadiah. Ini adalah pemberian, kado dari Tuhan buat kita. Seiring dengan hadiah yang Tuhan berikan, ada juga tanggung jawab yang menyertainya, saudara-saudari. Oleh karena itu, Paulus mengatakan agar kita menggunakan waktu yang ada ini dan belajar untuk menggunakan kesempatan. Kesempatan seperti orang bijak. Bijaksanalah memakai dan mempergunakan kesempatan itu, bukan seperti orang bebal. Jangan menyanyiakan waktu yang Tuhan berikan. Jangan kehilangan fokus, tidak merasa bahagia, tidak ada semangat hidup. Jangan, saudara-saudari, karena ini adalah pemberian Tuhan. Hari-hari yang kita jalani, hari ini, esok, dan sampai selamanya, itu adalah pemberian Tuhan bagi kita. Maka jangan kehilangan fokus bahwa kita mengatakan, aku tidak bahagia, aku tidak bersuka cita. Tidak. Tetapi setiap hari dan setiap waktu yang Tuhan berikan itu selalu membuat kita bersuka cita di dalam Tuhan. Saudara-saudari, jemaat Tuhan yang berbahagia, firman Tuhan hari ini mendorong kita untuk lebih mengevaluasi bagaimana kita menggunakan waktu kita. Bagaimana kita memfokuskan kembali agar kita melepaskan gangguan-gangguan yang mencoba menghalangi tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita. Hari-hari yang kita lalui adalah jahat. Hari-hari yang telah kita lalui tidak dapat kita ulangi. Oleh sebab itulah kita diajak harus mempergunakan waktu ini, mempergunakan waktu yang ada ini dengan sebaik-baiknya. Supaya apa? Agar kelak kita tidak ada penyesalan dalam hidup kita. Karena waktu kehidupan yang Tuhan berikan itu hanya sekali. Kita tidak dapat mundur ke belakang, tapi kita harus berjalan ke depan seiring dengan kehendak Tuhan. Ingatlah saudara-saudari, lirik lagu yang mengatakan bahwa hidup ini adalah kesempatan. Pakailah hidup ini kesempatan untuk kita untuk tetap berjalan-jalan di jalannya Tuhan. Pakailah hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus menjadi berkat. Inilah yang menjadi semangat bagi kita di hari ini. Sepanjang satu hari bahkan sampai selama-lamanya, katakanlah dalam iman kita, dalam pribadi kita, yes, Tuhan masih kasih kesempatan buatku. Tuhan masih kasih waktu buatku supaya aku dapat memperbaiki lagi apa yang dikehendaki oleh Tuhan dalam kehidupanku, supaya aku dapat berjalan di jalannya Tuhan. Hidupku yang sekali ini kesempatanku pakai untuk melayani Tuhan. Maka jika tiba waktunya nanti, hidup kita sudah menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati kita, Bapak, Ibu, saudara-saudari. Apapun pekerjaan kita, apapun yang menjadi pergumulan kita, apapun yang menjadi perseteruan kita di dunia ini, tetap serahkan dan andalkan diri kita di tangan pengasihannya Tuhan. Biarlah Tuhan yang berkarya dalam kehidupan kita. Mari kita kerjakan bagian kita. Selanjutnya dan selebihnya, biarlah Tuhan yang berperkara, memberikan dan membuktikan betapa besar
kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa yang selalu dan akan selalu mengasihi kami. Terpujilah Engkau Tuhan, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, yang masih memberikan waktu dan kesempatan ini buat kami. Kami boleh hidup, kami boleh ada. Itu semua karena kasih Tuhan. Betul bahwa kami tidak akan bisa lagi kembali ke masa lalu. Kami tidak akan bisa kembali ke waktu yang telah kami lalui. Karena hidup kami ini berjalan terus ke depan dengan tuntunan dan kasih setia Tuhan. Biarlah kami semua semakin memakai waktu kami ini seturut dengan kehendak Tuhan. Apapun, dimanapun kami berada, biarlah kami berjalan di jalannya Tuhan. Berkatilah jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada, apapun aktivitas mereka, kami pertaruhkan, kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Hidup kami biarlah berada di dalam tangan Tuhan. Ampuni kami dari setiap dosa dan pelanggaran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom.